Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita yaitu berupa nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat iman, terlebih-lebih lagi nikmat umur yang panjang. Selawat beriringan salam tak jemu-jemu dan tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seumpama pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muslim. Saya mahasiswa UIN Suskaryau, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yaitu tentang konstitusi. Dosen pengampu saya itu adalah Bapak Ade Aryandi Saputra MPDI. Baiklah, sebagai rumusan masalahnya itu ada 6. Yang pertama pengertian konstitusi, yang kedua itu proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu isi Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat itu adalah sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kelima itu adalah tujuan konstitusi. Sedangkan yang keenam itu adalah fungsi konstitusi. Baik, kita masuk ke pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan seluruh peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Konstitusi negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan sebagai peraturan yang dapat memuat ketentuan pokok dan menjadi sumber peraturan perundang-undang. Kemudian kita masuk pada pembagian yang kedua, yaitu proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen berasal dari bahasa Inggris yang amandemen yaitu perubahan. Mengamandemen artinya mengubah dan mengamandemenkan artinya perubahan.
Perkembangan selanjutnya, muncul istilah amandemen Undang-Undang Dasar yang artinya perubahan Undang-Undang Dasar. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pembagian. Yang pertama, amandemen konstitusi, sedangkan yang kedua itu adalah perubahan konstitusi. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintah Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan. Adapun tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, unsur perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah asal-asal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, khususnya mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada sidang umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober tahun 1999. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan. Dengan cara amandemen ini, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli masih tetap berlaku. Hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, naskah Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas: yang pertama, naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita lanjut.
Yang ketiga itu atau yang C-nya itu adalah isi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Bagian pembukaan pada umumnya berisi pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa yang bersangkutan. Namun tidak semua konstitusi negara memiliki bagian pembukaan ini. Konstitusi Malaysia, Singapura, dan Australia tidak memiliki bagian perubahan ini. Pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia, selain berisi pernyataan dalam bernegara, yaitu mencakup masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang telah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea yang keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang telah berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita lanjut. Yang D, sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai bentuk. Itu ada 4. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintah adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintah adalah presidensial. Yang keempat, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan. Bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1
ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Bentuk negara republik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintah Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara sedangkan republik adalah bentuk pemerintah. Kemudian kita lanjut, yang E itu ialah tujuan konstitusi. Menurut Strong menyatakan bahwa pada prinsip tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintahkan dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Itu ada dua tujuannya. Yang pertama, tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Yang kedua itu adalah untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Baik, kita lanjut. Yang terakhir itu adalah fungsi konstitusi. Nah, fungsi konstitusi ini ada 7 fungsinya. Yang pertama itu sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang kedua itu ialah sebagai sumber hukum tertinggi. Yang ketiga sebagai alat pembatas kekuasaan. Yang keempat itu perlindungan HAM. Yang kelima itu ialah sebagai sarana pengaduan masyarakat. Yang keenam simbolik pemersatu. Yang ketujuh yang terakhir itu ialah mengatur jalannya kekuasaan. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya tentang konstitusi. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang dipahami, saya mohon dipermaafkan. Saya sudahi dengan salam keagamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.